Kadang enten santri niku ora tau ngaji. Melune kur kata mantok, Mas. Enten apa mboten ngoten niku? Akeh kok. Tapi teko masalah dia. Salah ini. Perbedaan di antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu Allah yang berfirman lewat malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada Rasulullah lewat jalur mutawatir. Tapi kalau hadis qudsi niku Rasulullah yang berkata, yang bersabda, tapi Allah yang berkata atau bersabda. Tapi lewat perkataan Rasulullah. Nah, perbedaannya ngeten. Al-Qur'an mu'jizatun baqiyatun ala marri dhuhur mahfudun minat taghyir wa tabdil. Mutawatirul lafzi fi jami'i kalimatihi wa hurufihi wa uslubihi. Quran niku mukjizat. Quran niku tetap terhadap sesuai dengan zaman, tetap tidak akan berubah, dijaga oleh Allah, tidak bisa tergantikan. Itu Al-Quran. Makanya Al-Quran walaupun satu huruf pernah dijumpai kemarin di tahun berapa itu, sampean menangi pura Taurah pura ning HP niku wonten Quran yang sudah disebarkan, ternyata ada satu huruf yang keliru ditambahkan. Karena Quran itu ketika ada satu tambahan huruf itu bisa merubah makna, walaupun itu satu huruf, walaupun itu satu harokat. Contohnya ini surat Al-Kafirun, umpama la a'budu ma ta'budun. Kalau lanya itu dikurangi tidak ada, berarti beda ini. A'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang engkau sembah. Kira-kira itu bisa memberikan fatal kepada Quran atau tidak? Fatal. Karena aslinya adalah la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang engkau sembah. Maka satu harokat atau satu huruf dalam Quran sampai ditambahkan haram. Maka Quran ini dijaga oleh Allah sendiri, walaupun ada orang yang menselewengkannya dalam mencetak Al-Quran, baik itu sengaja atau tidak, pasti konangan. Beda dengan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, sudah banyak perubahan. Cara saiki golek asli kaya mbene ora. Wah, aku dhewe kitab Taurat iki wong Taurat, Pak. Sinten sing nate ngertos kitab Zabur, Injil kalih Taurat? Sama tahu ngertos, Mas? Keren ya? Waduh karo aku berarti. Dan itu kalau kitab tiga ini sudah ada perubahan, tapi Quran tidak ada yang merubah karena Allah sendiri yang menjaga. Nah, ini termasuk Quran itu dijaga oleh Allah. Yang kedua, hurmatu riwayatihi bil makna. Haram meriwayatkan Quran dengan makna. Quran diajarkan kepada siapapun orang yang beragama Islam harus secara membaca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Umpama sampean ngene, ngaji karo wong sing ngajar Quran dengan tidak menggunakan bahasa Arab, maka tidak boleh. Contohnya ngene, umpama pas nalikane belajar surat Al-Fatihah, tidak diajarkan seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, guru-guru kita kan ngajarkan kan Bismillahirrahmanirrahim. Lah ngoten nggih. Lah umpama jenengan nemoni tiyang guru atau ustaz atau kiai ngajarno Quran kayak seperti ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Quran itu enggak boleh diriwayatkan secara makna. Ini udah bahasa Indonesia. Nah, cara basa Jawa dadi piye? Kelawan nyebut asmane Allah zat ingkang Maha Pengasih lan Maha Penyayang. Ini mboten angsal. Basa Madura. Enten iso basa Madura iki. Cak iso ora basa Madura. Gak iso ya. Ini mau ada sing iso ya dipraktekno apik ketok. Kula niku gembul kalih tiyang Madura suwe, tapi ra iso-iso. Angel basa Madura ternyata.
Tapi nak wong duruk gembul karo ojo setahun iso Mas. Dan itu memang survei. Mboten angel mboten wong dedel. Wane wong dedel. Nah itu haram meriwayatkan Quran dengan makna. Apalagi kemarin itu ada salah satu aliran yang ada di Indonesia, mungkin sekarang sudah dibubarkan. Sholat itu bahasa Indonesia apa? Ini ngertos napa dereng? Allahu Akbar. Mungkin kula panjenengan. Aliran ini menggunakan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Ini nak bahasa Indonesia, nak bahasa Jawa piye? Allah gede tenan. Aku dunia dari dulu ini. Lalu nak bahasa Jawa, nak bahasa kromo Injil gede piye? Allah gede sangat. Jadi sholat apa diterucon aku. Nah itu ternyata ada seperti ini Pak. Makanya kita itu perlu ngaji ngeten iki supaya kita itu menyambung syarat kita kepada Rasulullah, ngaji ini jelas. Termasuk kita belajar mustalah hadis di pondok pesantren itu kita diajarkan yang namanya sanad riwayah. Bukan hanya sanad riwayat tapi juga diroyah. Saya ngaji kepada Mbah Maimun ngaji tenggene Said Abbas dan seterusnya sampai Rasulullah. Secara diroyah ngaji. Ora kur golek sanad tok. Kadang enten santri niku ora tau ngaji. Melune kur kata mantok, Mas. Enten apa mboten ngoten niku? Akeh kok. Tapi apa masalah dia? Salah dia. Tapi tidak masalah. Tapi secara yang ideal, secara yang memang benar itu adalah ya kita mengikuti secara riwayat, juga mengikuti secara diroyah. Riwayatnya ya kita jelas Mas Santo ngaji tengene Pak Yai Pak Yai Tuhan ngaji tengene Abu Hasan Tuba dan seterusnya. Terus ya memang tahu maca kitab tenan ning ngarepe, maksudnya dibaca kitab kata. Nah kok golek sanad tok mau awal karo akhir. Iki jenenge ngaji Mas Taib. Kalau di pondok pesantren itu lucu-lucu. Pokoknya agar awal melok, guri melok, jenenge ngaji gendang, Pak. Ngaji gendang. Nah, ini kan pripun apa-apa. Gak masalah. Tapi secara afdol yo ngaji ku yo awal sampai akhir. Ngaji katam. Mungkin orang salah paham. Kalau nanti kepanggilan tiang, pokoknya ceritanya tiang tok gitu pokoknya. Aku mulai kenal orang akeh mulai. Karena, karena tiang niki belajar kali ustaz atau kiai teng desa. Sendaket sing bener niku cara ngene iki ya ngeten, Pak. Ning sore dodon dhuwure udel. Takbir cara tiang niki pokoknya tangannya diangkat sejajar kalian kuping kalian pundak. Pokoknya juga kalau ini menurut dia salah. Nah ternyata dia itu buat dijak ziarah mungkin. Ziarah buat yang Tuban, buat Surabaya. Saya rada elit lah, nih Surabaya paling enggak. Nah ternyata mampir nih gue di masjid Surabaya itu jadi apa? Masjid Akbar ya. Ternyata nih kalau karena sholat ini. Orang sing takbir, Allahu Akbar ngene. Ngeten, enten sing ngeten, Allah, ngeten mawon. Sendaken niku enten sing ngene. Enten sing ngene. Enten sing ngeten. Buka ngeten nggih, enten sing ngene. Enten sing ngene gak sendakep. Kuwi cara jenengan, roh sing ora padha karo sampean, mbok salah apa iku memang mungkin guru ben nak ngajari ngono, mbok benerno. Cara sampean mbok protes to kok beno. Aku yakin apa ngaji niku kuwitok paling ya. Sholat kok kleru kabeh lah ngono to nggih. Nah itulah ngopi nih kurang, ngaji nih kurang, suwe. Akhirnya roh-roh ekor kuwi wae. Jujur, roh itu jujur tak. Kalau itu dikatakan sama Ale. Sholat tenggine masjid jenenge rada aneh. Karena masjid itu biasanya kan jenenge kan ya at-taqwa. Masjid niku An-Nur. Terus masjid niku Baitur Rahman, Baitur Rahim.
terus apa nih masjid sing menuju Al Barokah, terus masjid apa lagi Nurul Rahman, Nurul Solihin, pelosungan ini nak ngoten lagi dan ini ada masjid jenenge wong. Nah ternyata lagi roh jenenge tok lho dia wis janggal iki masjid kok jenenge wong. Kanca kula niki artine nggih yo senengane blakran ngeros blakran nggih pokoknya senengane keluhuran ngoten niku. Ya kadang-kadang yang golek wedhus ya kadang-kadang yo golek dagangan sebenarnya gak golek rondo. Ini katanya sudah ada mas klien katanya. Lalu masjid tegeriku diri sholat. Dia ini senengane celana lepisan. Mulai temu-temu bukan celonanan. Dari celonanan ini biasa tau pak. Wong jenenge belakraan, wong temu-temu di mesti lah celonane rada nglembring ngoten kalau nggih. Ora di dhuwuran ning dhuwure polok. Pokoknya sholat ya sholat ngono wae, nglembring ya ora urusan. Nah, ternyata dek niku disenggoli karo pinggire. Disenggoli buat diselentak oleh cara bahasane, diselentak. Maksudnya memberi isyarat nek sikile iki kon nglingkis. Sikile ketok Bu. Selorone kan nglingkis sampe. Lah kan nglingkis lho, dhewe ora paham. Maksudnya piye ora ngomong kok aku diselentain. Terus sabere salam niku dikandani, Pak, jenengan lho salate napa niku selorone dilingkis. Wah, langsung jenenge blakran langsung diduli wong e. Aku cerita nih berbuat deh, kok dia tak kok itu, sang gak kau bener, kan bener wah aku selintak iyo, ngono jadi takoi modelnya sing sah di aku rasa, tak itu ini bukan menang aja. Aku cerita lagi, ya Allah. Memang secara sholat yang benar, nak iso cara umpama sarungan sak dhuwure polo, cara celonanan sak dhuwure polo. Nah wong itu aja sholat wong itu ya yang wajib ditutup itu semua kecuali wajah dan telapak tangan. Nah ternyata miris wong itu ditutur rotu angel. Oh itu, kalau temu-temu ngandani Bu, sholat niku sing bener, pokoknya wajah niku sing ketok, niku sampai dagu jenggot niku lho nggih sak ngeten. Kali kene sholat ngene. Terus tak ngarepe rambut, artinya rambut aja sampai ketok. Sing tempat tukule rambut itu kalau maju sithik, kira-kira maju lah. Lah iki kan ngene, tak melengak ini tak kandhani wis biar maju Pak. Tak tinggal Allahu Akbar kata wis rubah kabeh kan. Niku tak cilik yo padha wae wong tuwa yo kok setelan ngono. Jadi apa nih? Lho nak tenan. Lha niku wajibnya ngaten Bu. Maju. Kok ganggu to tenan ora iso lakoni ngene to ra sampean iki. Itu kan ini menurut saya, ngene. Nah itu kewajiban kan ini yang ingkang sholat. Keharaman riwayat dengan makna Al-Quran itu diharamkan, enggak boleh. Terus yang nomor 3, ciri pada Quran itu adalah haram menyentuhnya bagi orang yang berhadas. Demi Quran bagi orang yang berhadas enggak boleh. Hadas ini maksudnya itu hadas ini yang luru, ini hadas cilik harus hadas gede. Nah dia mungkin punya hadas besar harus mandi. Kalau dia punya hadas kecil ngentut demi bojone, kon demi wong sing ora mahram maka dia harus wudu. Nah terus ada salah satu aliran lagi menurut saya ini, karena akidah kita itu mengikuti akidah Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi dalam tauhid, dalam akidah. Kita itu mengikuti beliau-beliau bahwa Quran ini mau tak ibarat Al-Quran ya, dari sini kalau ibaratnya Al-Quran. Menurut aliran niki menyentuh Quran itu tidak harus punya wudhu. Bahkan berkembang di kalangan akademisi ini perkuliahan. Quran yang diguak ini luar biasa. Ya Allah,
Quran itu diderek nggone ngisor biasa, Bu. Nah, kalau jenengan tahu seperti ini, jangan sampai jenengan ikut-ikutan. Kalau ada salah satu kajian yang ternyata menghinakan Quran, padahal kita membaca kitab Nasaihul Ibad itu adalah isi daripada Quran dan hadis. Juga itu Quran dan hadis. Lah Quran tidak dimuliakan. Maka jangan sampai kita itu terjangkit kena aliran model ini aneh-aneh ini. Zaman tambah suwe tambah tua, relo-relone tambah kata sama gini. Gua kada konco malih. Konco teh. Riyen niku sekolah teng Bojonegoro mboten kula sebutaken. Dia itu ketika setelah lulus SMA niku angsal akan mengikuti beasiswa yang programnya itu gratis dari mulai kuliah, makan sampai uang saku yang ada di Jakarta. Enak gitu orang mlebu gini iki. Tenang, gitu, kuliah gratis, gitu, mangan gratis, disangoni. Jenengan pura apa mboten? Saiki kuliah belum kan? Pak, kuliah to, Pak? Kuliah di kuliah paling seru kok, Pak. Iya, Mas ya? Umpama saya, bojomu terjamin, dijamin karo pemerintah. Sampeyan kon kuliah, pura apa mboten? Gratis ya. Nah, ternyata teman saya ketika tes itu memang yo jene anu ya apa-apane gratis yo larang yo rada angel kalau tes sih. Ternyata salah satu pertanyaannya tidak cocok dengan akidah kita. Sampai dia itu menjawab sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru nih. Nah, bid'ah yo apa? Ini kita masalah bid'ah. Bid'ah itu kok nopo? Tapi dengan bahasa Arab. Dia jawab gini, bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi kalau bid'ahnya itu baik, cenderung ke arah positif, maka diperbolehkan. Langsung daerah diterima oleh biasa ini. Karena apa? Lembaga yang ada itu ternyata member-member tidak mau atau tidak cocok dengan kita masalah keseharian kita, termasuk mereka itu tidak menerima yang namanya tahlilan, tidak menerima yang namanya tibaan, tidak menerima yang namanya manakipan, tidak menerima yang namanya tawasulan dan seterusnya. Makanya kiai Allah ngomong Mas, kayak aku ini orang dia yo manakipan, dia yo tahlilan, mangan wae. Kataman dingin dengan dosa yo mangan. Nah tadi lembung ini gitu. Si guru aslinya orang kok orang mangan, karena yo mikir tadi. Mikir apa? Rasanya aku tuh mas. Dan ini Quran. Ada sebagian orang yang berkeyakinan Quran yang dicetak itu bukan mushaf. Artinya menyentuhnya tidak mempunyai wudu tidak masalah menurut mereka. Tapi kalau kita mengikuti guru-guru kita, mengikuti masyayikh kita, jangan sampai kita menyentuh Quran tidak mempunyai wudu. Walaupun itu secuil dari bagian Quran, ojo sampai nak sampai di wudu demek. Kecuali dalam tingkah darurat. Tingkah darurat itu gitu. Eneng selebaran Quran ini bikin dalan ceblok. Jenengan gak diwudu, ibu ben-ben kok ditik-tik pitik, ditelek pitik, diterai montor dan seterusnya. Dalam tingkah seperti ini maka boleh diambil gak apa-apa. Pokoknya apa sih gak oleh, kok darurat oleh. Apa ya pokoknya? Kias lo dewi, sampean tersesat nih hutan. Orang nek panganan apa-apa, kejaba enek ulo sawo. Ya ampun to Bu, enek ulo sawo. Awak meneng wesu, kita gak mangan mati sampean. Ulane mangan dhewe ya.